Dia menyadari kalau dirinya sekarang sedang dikubur di tengah padang pasir karena panas dan berada di tempat sempit seperti di dalam sebuah peti tua. Secara spontan, Paul ini langsung melepaskan kain di mulutnya dan berteriak meminta tolong, berharap siapa tahu ada yang mendengar teriakannya dan menolongnya. Tapi sayangnya tidak ada respon sama sekali saat itu. Paul kemudian mencoba mendobrak peti itu sekuat tenaga, tapi peti itu sepertinya tidak bergerak sama sekali. Kemungkinan dia dikubur beberapa meter di bawah pasir. Paul lalu fokus untuk melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Awalnya dia ini mencoba untuk membakar tali di tangannya dengan korek tadi. Tapi karena panas, dia mencari sesuatu yang lain, lalu menemukan sebuah paku yang kemudian berhasil dia gunakan untuk melepas ikatannya. Karena mendobrak peti sepertinya tidak berguna, Paul ini mencoba untuk menenangkan pikiran dan memikirkan cara lain untuk keluar dari sana. Tak lama kemudian, ada sebuah ponsel yang bergetar di kaki Paul. Paul lalu mengambilnya, tapi dia tidak mengerti bahasa ponsel tersebut, di mana hurufnya seperti berasal dari negara-negara di Timur Tengah. Paul mencoba menelpon seseorang dengan ponsel itu, tapi dia tidak ingat berapa nomornya. Untungnya dia ingat kalau dia mencatat nomornya dan disimpan di dalam dompet. Tapi saat dicek, dompetnya kosong. Semua kartu dan dokumen Paul hilang. Paul mencoba menelpon 911 dan akhirnya tersambung. Paul mengatakan dia berasal dari Amerika yang bekerja di Irak sebagai supir truk untuk perusahaan bernama CRT. Paul menceritakan kepada 911 kalau dia diserang di Irak bersama supir-supir yang lain. Tapi karena 911 yang dia telepon ini berada di Amerika, mereka tidak bisa berbuat banyak saat itu. Dia lalu mencoba menelpon rumahnya, tapi tidak ada orang yang menjawab, dan hanya bisa meninggalkan pesan suara untuk istrinya Linda. Paul mengirim pesan kepada Linda untuk segera menghubungi tentara dan menceritakan keadaannya yang sedang dikubur hidup-hidup. Paul juga mencoba menelpon ponsel pribadi Linda, tapi sayangnya ponselnya juga mati. Paul kemudian menghubungi FBI dan menceritakan keadaannya, kalau dia diserang saat sedang mengantarkan pasokan bersama truk-truk yang lain. Sayangnya di tengah perbincangan mereka, sinyal ponselnya menghilang. Jadi Paul harus mencari sinyal di pojok-pojokan peti. Setelah mendapat sinyalnya lagi, Paul menghubungi pihak CRT, perusahaan tempat dia bekerja. Tapi operator CRT itu malah mengalihkan panggilan ke HRD perusahaannya, dan HRD Paul saat itu sedang offline, jadi Paul hanya bisa meninggalkan pesan suara untuk menceritakan keadaannya. Setelah menenangkan diri beberapa menit, Paul tiba-tiba kepikiran untuk mengecek histori panggilan di ponselnya, dan menemukan sebuah panggilan tidak terjawab yang menelpon di awal tadi saat Paul menemukan ponselnya. Dia menelpon nomor itu dan berhasil terhubung dengan teroris yang menyerang dan mengubur Paul hidup-hidup. Paul meminta tolong kepada teroris itu untuk mengeluarkan dirinya, tapi teroris itu menolak karena Paul adalah orang Amerika dan menganggap Paul adalah seorang tentara. Meskipun Paul mengatakan kalau dia hanya supir dan tidak bersenjata sama sekali. Teroris itu kemudian meminta tebusan $5 juta maksimal jam 9 malam supaya Paul dikeluarkan. Paul lalu mencoba menghubungi pihak Kementerian Luar Negeri Amerika, tapi karena Paul ini tidak tahu nomornya, dia menelpon temannya dan meminta tolong untuk mencarikan nomor Kementerian Luar Negeri. Setelah mendapatkan nomornya, Paul langsung menghubungi nomor tersebut dan terhubung dengan seorang pria. Paul menceritakan keadaannya yang sedang dikubur hidup-hidup, tapi pria itu bingung harus bagaimana dan kemudian mengalihkan panggilan ke orang lain bernama Rebecca. Paul lalu meminta Rebecca untuk membayar tebusan $5 juta kepada teroris agar dia segera dikeluarkan. Tapi Rebecca tidak mau karena pihak Amerika dilarang untuk bernegosiasi dengan teroris dan mencoba menyelamatkan Paul dengan cara yang lain. Paul langsung emosi karena sudah mulai panik dan menganggap negaranya tidak kasihan dengan keadaannya saat ini. Rebecca kemudian memberikan nomor seseorang yang bernama Dan Brenner, komandan regu penyelamat di Irak. Orang yang mengurusi sandera-sandera di Irak seperti Paul contohnya. Telepon kemudian disambungkan langsung ke Dan Brenner. Setelah tersambung dengan Paul, Brenner sepertinya ahli sekali soal penyelamatan. Dia langsung memandu Paul untuk tenang, lalu menyuruhnya untuk menghemat baterai ponselnya, kemudian menyusun strategi dengan meminta nomor teroris, mencoba mencari jenis petinya, dan lain-lain. Pokoknya dia ini sangat berpengalaman sepertinya. Di tengah panggilannya dengan Dan Brenner, teroris Irak yang meminta tebusan tadi menghubungi Paul lagi. Teroris itu mengingatkan Paul tentang tebusannya yang tinggal 2 jam lagi, tapi Paul mengatakan pihak Amerika tidak mau membayar tebusan.
Lalu teroris itu menyuruh Paul untuk membuat video tebusan dan membaca catatan yang ada di kakinya, yang nantinya video itu akan diviralkan, dan mau tidak mau Amerika pasti heboh, memaksa pemerintah untuk bertindak. Setelah Paul membaca catatan yang disuruh teroris tadi, dia membuangnya dan tidak jadi membuat video. Paul kembali menghubungi Brenner dan memberikan nomor teroris tadi agar bisa dilacak. Kata Brenner, melacak nomor Paul sangat susah karena tidak terdaftar di jaringan. Jadi dia memutuskan untuk melacak nomor terorisnya saja. Brenner lalu mengatakan kepada Paul agar tidak membuat video tebusan seperti yang disuruh teroris-teroris tadi. Karena kalau nyebar nantinya akan menjadi masalah internasional. Paul emosi lagi karena menganggap politik internasional lebih penting daripada nyawanya sendiri. Brenner menyuruh Paul untuk tenang, karena banyak juga kasus sandera lain selain Paul. Salah satunya adalah orang bernama Mark White. Yang kata Brenner, Mark White ini berhasil diselamatkan dan sekarang ada di rumahnya. Brenner berkata kalau mereka berhasil melacak lokasi teroris dan mengirim pasukan ke sana, lalu meminta Paul untuk menunggu diselamatkan. Jadi Paul ini sedikit tenang dan menunggu untuk diselamatkan. Beberapa menit kemudian, teroris kembali menghubungi Paul karena tidak membuat video tebusan dan memaksa Paul untuk segera membuatnya. Paul tidak mau dengan alasan tidak bisa membaca tulisan dari teroris tersebut karena seperti cakar ayam. Tapi teroris itu tetap memaksa Paul membuat video tebusan. Paul lalu mematikan teleponnya, lalu menghubungi ibunya yang sudah tua di panti jompo. Sedikit ngobrol pribadi karena berpikir mungkin ini terakhir kalinya dia bisa ngobrol dengan ibunya. Setelah itu Paul mendapatkan pesan video dari teroris. Isinya adalah salah satu teman Paul yang bernama Pamela Luti yang juga disandera oleh para teroris itu. Mereka lalu mengancam untuk membunuh temannya jika Paul tidak membuat video tebusan dalam 5 menit. Paul akhirnya terpaksa membuat video tebusan agar temannya tidak dibunuh lalu dikirim ke para teroris itu. Paul yang mencoba mengotak-atik ponselnya tidak sengaja menemukan pengaturan bahasa dan berhasil mengubahnya ke bahasa Inggris. Karena sudah mengerti bahasanya, akhirnya dia ini bisa menemukan nomor ponselnya, lalu mengirimkan nomor itu ke Linda agar bisa ditelepon balik nantinya. Para teroris kemudian mengirimkan sebuah video lagi ke Paul. Isinya adalah teman Paul tadi yang ditembak mati para teroris. Paul yang belum pernah melihat pembunuhan langsung pusing dan merasa frustrasi dan hampir saja memutuskan untuk bunuh diri, tapi tidak jadi karena ingat dengan keluarganya. Paul kemudian menghubungi Brenner. Paul mulai pesimis dan mengatakan kepada Brenner, "Lu itu sebenarnya nggak peduli kan? Tugas lu itu cuma untuk menenangkan gua sebelum gua mati," katanya. Tapi Brenner mengatakan serius untuk menyelamatkan Paul dan bukan sebuah gimmick. Lalu menyuruh Paul untuk lagi-lagi tidak panik karena mereka sedang mengurus terorisnya dan lain-lain. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada getaran besar seperti bom yang meledak di permukaan, membuat peti Paul rusak dan pasir mulai masuk ke dalam peti. Paul berusaha menutup lubang-lubang di petinya dengan kain, lalu HRD perusahaan Paul sebelumnya yang bernama Alan menelpon. Alan yang tahu kalau Paul mau mati nih, memainkan Paul agar pihak perusahaannya tidak membayar asuransi pekerja. Dengan alasan yang cukup konyol, katanya Paul ini sebenarnya sudah di PHK sebelum disandra. Karena diketahui Paul ini punya hubungan dekat dengan teman kerjanya, yang dimana punya hubungan itu dilarang oleh perusahaan. Padahal Paul ini mau mati, tapi malah ngurusin pelanggaran peraturan. Jadi dengan alasan sudah di PHK tadi, pihak CRT ini tidak punya kewajiban lagi untuk menyelamatkan Paul, dan tidak membayar asuransi tentunya, karena Paul di PHK saat masih hidup. Pasir sudah mulai masuk lagi sedikit demi sedikit ke dalam peti Paul. Paul yang sudah mulai pusing dan kehilangan harapan menghubungi Brenner lagi untuk kesekian kalinya. Brenner mengatakan bahwa salah satu pasukan sudah meratakan wilayah teroris dengan bom, yang juga membuat peti Paul rusak sebelumnya. Mereka memperkirakan semua teroris sudah mati dan tinggal mencari lokasi Paul untuk diselamatkan, karena wilayahnya ini cukup besar. Paul masih menganggap semuanya cuma tipu-tipu, dan Brenner cuma bertugas untuk menenangkan Paul saja sebelum dia mati. Padahal mereka tahu Paul dikubur di wilayah teroris itu, tapi tetap saja meledakkan bom di sana. Karena makin pesimis, Paul mulai membuat video wasiat untuk keluarganya, meskipun sudah tidak memiliki banyak harta yang tersisa. Setelah membuat wasiat, tak lama kemudian teroris-teroris yang dikira sudah mati sebelumnya menghubungi Paul lagi karena masih belum mendapatkan uang tebusannya.
Teroris itu tahu alamat keluarga Paul dari dokumen di dompetnya, dan mereka mengancam akan melukai keluarganya kalau tebusan tidak datang. Mereka lalu menyuruh Paul untuk membuat video tebusan lagi, tapi dengan memotong salah satu jarinya agar terlihat lebih tragis. Paul langsung mengirim pesan kepada Linda untuk pindah dari rumah, lalu mengirim pesan kepada Brenner kalau teroris-teroris itu masih hidup. Pasir yang terus masuk ke dalam peti Paul sekarang sudah memenuhi hampir separuh petinya. Paul kemudian membuat video tebusan lagi untuk menyelamatkan keluarganya dengan memotong jarinya dan dikirim ke teroris tadi. Sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Paul. Sembari melihat petinya sedikit demi sedikit dipenuhi pasir, dia cuma bisa membayangkan diselamatkan dan kembali ke keluarganya. Brenner kemudian menghubungi Paul, mengatakan kalau dia berhasil menangkap salah satu teroris dan memaksanya menunjukkan lokasi Sandra, dan mereka sedang menuju ke arah Paul saat itu. Di saat yang sama, Linda menelpon Paul dan mengatakan semua rasa khawatirnya, berharap Paul selamat dan lain-lain. Kemudian telepon berpindah lagi ke Brenner yang katanya sudah sampai di tempat Paul dan terdengar di telepon seperti sedang menggali. Pasir sudah hampir memenuhi peti Paul, tinggal wajahnya saja yang belum terkubur. Tim Brenner yang menggali akhirnya menemukan sebuah peti dan buru-buru membukanya. Paul sedikit merasa ada harapan saat itu. Dan akhirnya, peti tersebut berhasil dibuka, yang ternyata adalah milik Mark White. Teroris itu menunjukkan peti milik Mark White, bukan milik Paul. Brenner meminta maaf kepada Paul karena tidak bisa menyelamatkannya.